Dokter, apa sih yang mendorong dokter nih mendalami bidang stem cell? Ya, sebenarnya saya mendalami bidang stem cell ini terinspirasi dengan Dr. Bun. Dr. Bunyawin Setiawan, PhD. Nah, beliau adalah foundernya Kalbe. Ya, salah satu founder dari Kalbe. Nah, beliau itu di tahun 2006 punya cita-cita yang sangat luar biasa dan sangat mulia, yaitu apa? Membangun pabrik atau produksi stem cell. Saat itu tahun 2006 tidak ada orang yang tahu itu stem cell itu apa sih. Ya, termasuk saya juga, saya nggak tahu stem cell itu apa. Ya, beliau dengan usaha yang sangat gigih membangunlah suatu lembaga ya pengembangan dan penelitian di Kalbe yang disebut Stem Cell and Cancer Institute, tepatnya tanggal 1 Desember tahun 2006. Nah, saat itu kita tahu bahwa karena stem cell ini masih bingung orang itu apa sih stem cell, beliau tuh memanggil tuh para diaspora. Nah, orang Indonesia yang ada di luar negeri, ada di Jepang, lulusan Amerika, beliau panggil bergabung dengan Stem Cell and Cancer Institute yang didirikan oleh beliau. Nah, mulailah beliau start, ayo kita kembangkan stem cell. Bagaimana cara mengembangkan stem cell? Belajar ya dari publikasi, dari internasional, kita ke Singapura dan sebagainya. Nah, setelah itu mulai dibentuklah ternyata stem cell ini membuatnya seperti ini ya. Lalu dilakukan penelitian yang sangat banyak, dan saat itu Stem Cell and Cancer Institute ini menjadi cost center, bukan profit center. Ya, itu puluhan miliar yang dikeluarkan oleh beliau melalui Kalbe untuk pengembangan stem cell ini. Jadi cikal bakalnya kenapa saya tertarik di bidang stem cell, karena saya terinspirasi dengan semangat beliau, persisten, konsisten, dan visioner. Nah, itu yang membuat kita bisa mengenal stem cell saat ini. Kalau tidak ada beliau, mungkin stem cell nggak berkembang atau belum ada di Indonesia saat ini. Ya, mungkin setelah tertarik itu nih dok, gimana sih pengalaman secara personal nih dokter nih dalam mengembangkan terapi stem cell ini di PT Bi Farma Adiluhung? Ya, secara personal ya, untuk membuat stem cell ini tetap bagus, berkualitas, itu banyak tantangannya. Yang paling banyak tantangannya di SDM. Karena sumber daya manusia ini kadang-kadang nggak disiplin. Sehingga perlu dilakukan training terus, mengingatkan terus. Kita memiliki stem cell ini untuk keamanan buat pasien. Jadi mesti hati-hati. Dan harus mengikuti ya kan standar-standar yang sudah dikeluarkan oleh Badan POM melalui cara pembuatan obat yang baik. Ya kan, sertifikasi tersebut. Lalu tantangan berikutnya kadang-kadang waktu COVID-19 tuh, ya ketika kita membuat stem cell, kita kan butuh bahan bakunya kan dari Amerika, dari Eropa. Ternyata lockdown. Nah, ketika lockdown itu kan kita nggak bisa membuat stem cell kan, karena bahan bakunya dari mereka. Nah, saat itu pasien-pasien COVID membutuhkan stem cell dari kita. Nah, itu yang jadi tantangan yang stres yang luar biasa. Bagaimana nih? Padahal saat itu dengan Delta varian, masuk pagi, besoknya keluar dari kamar mayat. Ya, dalam hitungan cuma beberapa jam. Ya kan? Jadi kecepatannya mesti tinggi. Nah, itu yang kita menjadi tantangan berikutnya. Yang ketiga, pengalaman yang menarik karena adanya stem cell dan secretome ini, ya saya dan keluarga juga menikmati hasilnya. Untuk kesehatan, untuk waktu COVID-19 seluruh keluarga saya juga pakai gitu ya, supaya menjaga jangan sampai terjadi musibah yang tidak diinginkan. Ya, sampai saat ini kita merasakan memang stem cell ataupun secretome ini sangat-sangat baik buat kesehatan kita. Nah, sekarang nih dok, apa sih visi dokter sebagai Presiden Direktur PT Bi Farma Adiluhung ini untuk mengubah landscape medis Indonesia melalui terapi stem cell? Ya. Jadi kami sebagai dari PT Bi Farma Adiluhung, kita ingin ya Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri di bidang terapi sel. Terapi sel itu bukan hanya stem cell, tetapi ada lagi satu terapi sel yang disebut terapi imun sel atau sel imun. Nah, ini untuk pasien-pasien kanker, terapi sel imun. Jadi kita ingin membuat Indonesia ini menjadi negara yang bisa hidup di dalam
negeri sendiri untuk pengembangan terapi sel. Nah, sehingga juga bisa membawa medical tourism. Jadi dari Singapura, Malaysia, Thailand datanglah ke Indonesia untuk berobat ataupun mendapatkan stem cell terapi atau terapi sel imun juga untuk kanker, untuk kesehatan, dan sekaligus jalan-jalan menikmati alam yang sangat luar biasa yang bagusnya di Indonesia, dan juga mengkombinasi ya terapi sel ini dengan terapi tradisional alam Indonesia, herbalnya, ya kan, aromaterapinya, ya massage-nya dan sebagainya. Nah, inilah harapan kita semua tentunya dari negara Indonesia juga seperti itu kan, ya di pemerintah ya. Nah, yang berikutnya adalah pengembangan terapi sel ini tidak hanya cuman itu, tetapi ada juga suatu hari kita punya visi dan misinya adalah terapi gen. Nah, terapi gen ini untuk apa? Untuk pasien-pasien dengan talasemia. Nah, pasien talasemia kan Indonesia menjadi cincin talasemia dunia. Banyak pasien-pasien talasemia di Indonesia. Nah, kalau talasemia bisa disembuhkan dengan terapi gen, nah ini harapan kita juga. Dan juga bagaimana penyakit-penyakit degeneratif yang tidak dapat disembuhkan seperti Parkinson dan sebagainya bisa kembali hidup sehat, normal kembali. Nah, dengan hanya menggunakan terapi sel ini, itu bisa terjadi. Kenapa? Kita semua tahu bahwa 3 pilar yang pertama adalah obat-obatan, obat biologik, dan satu lagi medical device, itu semua buatan manusia. Terapi sel, apakah itu buatan manusia? Betul, pabriknya. Tapi namanya sel, sel itu adalah makhluk hidup. Sel itu bergerak-bergerak. Seluruh tubuh kita itu ada jumlahnya puluhan triliun sel. Ya kan? Nah, semuanya karena itu sel dalam makhluk hidup itu ciptaan Tuhan. Ya kan? Jadi selalu saya bilang, setiap orang yang ingin menggunakan terapi sel ini, karena sel ini adalah ciptaan Tuhan, berdoa sebelum memulainya. Supaya terjadilah mujizat kesembuhan itu karena Tuhan yang bekerja melalui sel-sel hidup yang ada di dalam tubuh kita. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama, Bu Pei.